Baik, teman-teman, langsung aja kita mendengarkan sesi paparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Citra. Kepada Kak Citra, saya persilahkan. Terima kasih Kak Elis. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia teman-teman. Senang sekali rasanya bertemu teman-teman di sini. Untuk tadi seperti saya bilang, kita akan bicara santai, terutama mengulik kesalahan-kesalahan saya. Kenapa bisa eh, gagal terus-menerus di beasiswa, terutama ada di beasiswa LPDP. Malam ini kita akan bahas beasiswa LPDP, dan sebelumnya saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini saya dan teman-teman bisa berdiskusi meski kita berada di negara yang berbeda, provinsi yang berbeda, tapi kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkenalan melalui uh, pemburu beasiswa S2. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk panitia pemburu beasiswa S2, pada Kak Dewi selaku ketua penerima beasiswa S2, pemburu beasiswa S2, dan juga terima kasih kepada Kak Elis yang sudah meluangkan waktu, dan teman-teman panitia, dan juga teman-teman peserta yang hadir pada hari ini. Izin operator, boleh saya diizinkan untuk share screen. Tadi saya sangat Sebentar. antusias ngelihat teman-teman ada dari Medan, Horas Medan, terus juga ada teman-teman dari Jawa, dan eh, saya nggak menyangka kalau misalnya teman-teman itu sangat diversity, beda-beda dari provinsi yang beda-beda, dan saya yakin teman-teman di sini pastinya karena kita punya tema yang sudah khusus ya untuk unlocking LPDP scholarship, berarti teman-teman di dalam eh, pada mau coba untuk LPDP, mencoba LPDP. Ada nggak teman-teman, saya sebelumnya, sebelum kita mulai diskusinya ini, teman-teman di sini udah pada menyiapkan berkas-berkasnya? Udah ada yang mulai menyiapkan atau masih ingin tahu LPDP itu apa? Atau sudah ada yang menyiapkan? Contoh sudah mulai menulis esai, belum, masih ingin tahu. Iya, bagus banget sih. Walaupun teman-teman masih ingin tahu dan teman-teman mulai dari sekarang, dan bisa dibilang ini waktunya masih sangat jauh teman-teman untuk LPDP 2026, tapi kelihatan sangat jauh, tapi sebenarnya untuk persiapan LPDP sendiri cukup kompleks. Nah, malam ini kita akan coba bahas ya. Sebelum kita mau mendaftar LPDP, tentunya kita harus tahu dulu apa itu LPDP. Mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang tahu bahwasanya LPDP itu adalah sebuah beasiswa yang dikelola dari pemerintah Indonesia melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, khususnya Kementerian Keuangan ya teman-teman, untuk putra-putri Indonesia, khususnya pada program magister dan doktoral, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, beasiswa LPDP ini jalurnya banyak banget teman-teman. Eh, Pertama, untuk kita tahu dulu, kenalan dulu, sebelum kita bicara tentang jalur. Gimana sih kata kunci untuk dipilih menjadi awardee beasiswa tertentu, terutama LPDP? Ini juga berlaku sebenarnya teman-teman untuk beasiswa lain. Kita selain tahu apa itu beasiswanya, kita harus tahu visi misinya, dan yang paling penting harus tahu nilai yang diangkat dari beasiswa itu sendiri. Nah, jadi di LPDP teman-teman ada 5 nilai yang diangkat oleh LPDP. Yang pertama ada integrity atau integritas. Nah, pihak penyelenggara beasiswa LPDP ini mencari orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi. Secara simpel, apa sih integritas itu? Secara simpel, integritas itu adalah orang-orang yang memiliki sifat yang benar-benar tidak pelin-pelan gitu ya, kalau secara sederhana, punya integritas. Dia tahu dia mau ngapain, dia tahu perannya apa, dia tahu yang mau diselesaikan apa. Yang kedua, service atau pelayanan. Nah, orang-orang LPDP, tadi dari definisi LPDP sendiri,
LPDP mencari putra-putri Indonesia yang mau berkontribusi untuk Indonesia, yang mau memberikan pelayanan kemana? Ke Indonesia, ke bangsa Indonesia, ke masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, profesionalism. LPDP itu mau melihat orang yang profesional. Maksudnya orang yang profesional itu seperti apa? Contoh, misalnya teman-teman di program studi pendidikan bahasa Inggris. Kemudian teman-teman punya karir menjadi guru bahasa Inggris. Kemudian teman-teman berniat untuk melanjutkan S2 pendidikan bahasa Inggris lagi yang berkaitan dengan pendidikan bahasa Inggris dan mau bekerja secara profesional di bidang itu. Jadi semuanya kegiatan teman-teman linear. Terus kalau ada pertanyaan, saya S1-nya pendidikan bahasa Inggris, tapi saya kerjanya nggak bahasa Inggris, terus S2-nya nggak mau bahasa Inggris. Apakah saya profesional? Apakah saya masuk dalam nilai LPDP? Ya, masih masuk karena yang dilihat itu adalah rekam jejak terakhir teman-teman. Contoh tadi meskipun di pendidikan bahasa Inggris, tapi kegiatan profesionalnya atau kegiatan kerjanya nggak di bahasa Inggris, tapi teman-teman udah ngasih kontribusi untuk masyarakat sekitar teman-teman atau lingkungan kerja teman-teman, terus teman-teman mau lanjut lagi itu menambah ilmu biar kontribusi pekerjaan teman-teman semakin luas dan semakin advance, semakin meningkat. Jadi teman-teman memenuhi itu nilai yang untuk professionalism. Kemudian yang keempat, perfection. Jadi LPDP ingin melihat segala sesuatu itu dalam nilai perfection. Tapi definisi perfection di sini teman-teman nggak usah khawatir, bukan yang harus teman-teman berprestasi secara akademik. IPK-nya 4 atau IPK-nya 3,8, IPK-nya 3,7 yang dimana IPK-nya tinggi-tinggi gitu ya. Terus punya juara internasional, juara nasional, bukan seperti itu perfection yang dimaksud di nilai LPDP ini. Tapi perfection itu ketika teman-teman tahu, tadi balik lagi ke integritas, ketika teman-teman tahu teman-teman mau ngapain, teman-teman sudah punya rencana yang matang, teman-teman tahu berkontribusi di bidang profesional apa, itu disebut juga dengan nilai yang perfection ini. Kemudian yang kelima adalah nilai sinergi. Secara simpel teman-teman, sinergi itu adalah orang-orang yang mau bekerja sama, yang mau berkolaborasi. Nah, LPDP mau mencari orang-orang yang seperti ini. Jadi tadi ketika teman-teman udah memenuhi 4 nilai dari LPDP, terus nilai yang terakhir ini tidak ada, itu bisa dibilang teman-teman tidak atau kurang memenuhi standar menjadi award di LPDP. Karena LPDP itu sangat memprioritaskan kolaborasi dan bekerja sama. Artinya teman-teman ketika teman-teman contoh punya prestasi akademik atau prestasi di bidang di dunia kerja atau bukan prestasi tapi teman-teman punya eh, sebuah publikasi gitu. Tapi sekedar publikasi, sekedar sekedar eh, prestasi, nggak pernah berdampak untuk orang lain, nggak pernah ngajak orang lain untuk ikut dengan teman-teman. Contoh teman-teman punya juara, juara nasional, juara satu. Nasional kan keren ya, tapi teman-teman nggak pernah membagikan gimana caranya menjadi juara nasional seperti teman-teman. Atau teman-teman konsumsi ilmu itu untuk teman-teman sendiri. Nah, ini berarti teman-teman nggak memenuhi nilai sinergi. Jadi LPDP suka orang yang berkolaborasi. Nanti teman-teman, kelima nilai LPDP ini harus ada di semua unsur seleksi teman-teman. Yang pertama ada administrasi kan ya di LPDP. Jadi LPDP itu ada 3 jalurnya secara general, jalur seleksinya maksudnya. Yang pertama ada seleksi administrasi, di situ teman-teman mengumpulkan administrasi seperti ijazah, dokumen-dokumen yang lainnya, kemudian ada esai, dan kedua itu ada seleksi tes bakat skolastik, itu ada seleksinya TPA dan juga psikologis teman-teman. Terus yang ketiga ada seleksi wawancara. Di situ semua nilai ini harus tergambar teman-teman. Terus yang diseleksi kedua itu kan bentuknya soal ya, ujian. Nah, soal-soal tersebut dari cara teman-teman menjawab itu akan mencerminkan kelima nilai ini teman-teman. Selanjutnya di LPDP itu ada berapa jalur sih? Sejauh ini LPDP teman-teman untuk beasiswa yang ada di Indonesia, LPDP itu
adalah beasiswa yang memberikan peluang kuota terbesar di Indonesia. Bahkan di mata negara lain, LPDP ini sangat terkenal karena LPDP dengan baik hatinya memberikan banyak dana melalui dana abadi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Nah, jadi jalur LPDP itu sendiri ada 4 teman-teman secara garis besar. Dan nanti 4 ini juga terbagi lagi. Dan kalau kita jabarin satu-satu, saya sendiri aja nggak mengingat jalur LPDP itu ada banyak banget. Tapi secara garis besar itu ada namanya yang pertama Targeted Scholarship. Kemudian ada yang kedua Affirmative Scholarship. Yang ketiga ada General Scholarship. Yang keempat ada Collaborative Scholarship. Nanti mungkin di sesi tanya jawab, teman-teman kalau ada mau lebih gali keempat hal ini, teman-teman bisa tanyain. Yang kita mau bahas di malam ini, yang ketiga nih, jalur General Scholarship. Karena kebetulan saya juga ada di jalur General Scholarship ini. Nah, di General Scholarship atau beasiswa secara umum dibagi lagi teman-teman. Jadi ada 3. Yang pertama ada jalur reguler atau jalur umum. Yang kedua jalur World Top University Scholarship atau jalur perguruan tinggi utama dunia. Kemudian ada jalur partial scholarship. Partial scholarship ini artinya biayanya setengah ya teman-teman. Biasanya yang dibiayai dari LPDP untuk jalur ini adalah tuition fee atau biaya kuliah teman-teman. Jadi biaya hidupnya enggak. Tapi kalau regular scholarship, World Top University Scholarship itu fully funded, yang artinya biaya hidup, biaya transportasi, biaya buku, biaya konferensi, biaya penelitian, tuition fee, itu semua dibayar oleh LPDP. Nah, kalau teman-teman, kalau kita mau bahas satu persatu, sebenarnya banyak banget di jalur LPDP ini. Teman-teman, saran saya dalam waktu kita mungkin kurang lebih 45 menit, nggak akan mungkin membahas semuanya. Saran saya teman-teman yang sangat antusias dengan LPDP, buka lpdp.kemenkeu.go.id. Di situ satu persatu nanti teman-teman cari mana yang cocok dengan teman-teman, dengan background teman-teman. Karena setiap jalur ada syaratnya masing-masing. Nah, kalau regular scholarship ini, dia beasiswa reguler yang semua orang bisa masuk, siapa aja tanpa terkecuali, boleh di dalam negeri, boleh di luar negeri. Kemudian kalau yang World Top University ini adalah orang-orang yang ingin masuk ke 20 top universitas di dunia. Jadi saya adalah salah satu dari awardee yang jalur World Top University Scholarship. Kita akan coba gali lagi apa perbedaan World Top University Scholarship dengan regular scholarship dan parsial. Tadi parsial udah saya jelasin ya. Jadi kalau World Top University Scholarship, teman-teman, ini jalurnya bisa dibilang cukup spesial karena yang tadi ada 3 jalur, ada 3 seleksi di LPDP, tapi kalau teman-teman masuk ke jalur World Top University Scholarship, teman-teman secara otomatis lolos di jalur kedua. Kalau jalur pertamanya udah lolos, jalur administrasinya udah lolos, teman-teman nggak perlu tes skolastik lagi, teman-teman nggak perlu ujian lagi. Teman-teman langsung masuk ke tes ketiga, yaitu wawancara. Tapi ada sedikit pekerjaan atau PR teman-teman dari awal mau mendaftar LPDP kalau mau masuk jalur ini, yaitu teman-teman harus memiliki LOA atau Letter Offer Acceptance atau surat penerimaan tanpa syarat dari universitas top dunia tadi. Setiap tahun bisa berubah teman-teman, universitas top 1 sampai 20-nya. Jadi teman-teman bisa aksesnya di mana untuk melihat universitasnya, masuk ke website LPDP, teman-teman. Di sini ada universitas, lampiran universitasnya. Di sini ada juga buku panduannya, teman-teman bisa baca buku panduan dan perguruan tinggi tujuan beasiswa PTUD ini. Kalau dibuka, teman-teman, dia isinya buklet, ada puluhan lembar, dan di situ jelas universitas mana aja dan program studi mana aja yang diterima untuk jalur ini. Kemudian kalau misalnya yang reguler tadi,
perbedaannya sama yang World Top University Scholarship, regular ini nggak meski perguruan tinggi utama dunia. Jadi bisa universitas perguruan tinggi di universitas atau perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri. Regular scholarship ini dibagi dua lagi tadi juga. Jadi yang pertama, teman-teman bisa melalui 3 jalur seleksi, administrasi, skolastik, dan wawancara. Dan ada juga yang mirip sama World Top University Scholarship, di mana teman-teman bisa skip jalur skolastiknya apabila teman-teman punya LOA atau surat kelulusan dari universitasnya. Jadi contoh, salah satu dari teman-teman ingin kuliah di UGM. Teman-teman mau skip seleksi skolastik. Artinya teman-teman sebelum penutupan administrasi dari seleksi LPDP, teman-teman harus sudah punya LOA atau surat penerimaan tanpa syarat dari Universitas Gajah Mada atau universitas lainnya. Artinya teman-teman harus one step forward. Sebelum LPDP, teman-teman harus berurusan sama universitasnya. Gimana cara mendapatkan LOA dari universitasnya? Itu tiap universitas beda-beda, teman-teman. Zaman sekarang, syukurnya kita udah ada namanya internet, itu sangat lengkap. Gimana kita tahu caranya mendapatkan sebuah LOA dari universitas, tinggal kita kunjungin website resmi dari universitas tersebut. Gitu, teman-teman. Kemudian kalau partial scholarship, gimana? Sama, partial scholarship juga terbagi dua, teman-teman bisa skip scholastic, bisa juga enggak skip scholastic. Maksudnya kalau yang enggak skip scholastic itu yang mana ya? Ini khusus untuk regular dan parsial. Teman-teman nggak sempet untuk dapetin surat kelulusan atau LOA dari universitas. Tapi teman-teman udah mau daftar LPDP, boleh? Boleh. Syaratnya apa? Syaratnya ya teman-teman sudah harus lulus S1, punya ijazah, transkrip, dan dokumen-dokumen lainnya. Jadi teman-teman tinggal penuhi persyaratan dari LPDP, dokumen yang dia minta, kemudian esainya diisi, gitu. Dah, submit. Terus nanti kalau misalnya administrasinya sudah lengkap, teman-teman lolos akan mendapatkan email untuk masuk ke tahap kedua, yaitu seleksi tes bakat skolastik. Teman-teman di situ akan ujian. Setelah teman-teman ujian, teman-teman harus nunggu lagi apakah skor atau nilai ujian skolastik teman-teman lolos apa enggak ke tahap ketiga. Jadi proses LPDP ini cukup panjang, teman-teman. Proses satu kali batch atau satu tahapan. Jadi LPDP 1 tahun bukannya 2 kali, teman-teman. Uh, ada di Januari untuk yang batch pertama, kemudian batch kedua biasanya di bulan Juli. Jadi satu batch itu prosesnya sampai wawancara, sampai pengumuman wawancara, sampai teman-teman jadi awardee itu 6 bulan. Memakan cukup banyak waktu. Tapi worth it, apalagi teman-teman dapat beasiswanya yang fully funded. Oke, selanjutnya kita akan bahas yang paling penting dari LPDP. Seleksi LPDP yang pertama administrasi, yaitu teman-teman harus melampirkan esai. Esai ini dimulainya dari mana sih gitu. Esai ini teman-teman dimulai dari teman-teman harus brainstorming dulu. Artinya teman-teman harus bertanya ke diri sendiri dulu, kenapa harus S2? Nah, ini adalah salah satu kesalahan yang ingin saya bagikan ke teman-teman. Kenapa proses saya cukup panjang? Dulu, saya cuma punya niat yang seperti ini. Aduh, aku pengen S2 ke luar negeri. Pokoknya aku mau S2 biar menambah ilmu. Oke, secara general ya benar. Kita mau melanjutkan studi, mau ke S2, S3, itu pasti untuk menambah ilmu. Jadi saya berangkat hanya dari niat itu dulu. Saya baca sekilas, oh ini administrasinya ini aja gitu. Oke, saya ikutin. Yang pertama karena saya mau kuliah ke luar negeri, saya butuh IELTS, saya belajar IELTS, saya datang ke kampung Inggris. Mungkin di sini ada teman-teman yang alumni dari Pare, kampung Inggris. Itu tempat terbaik apabila teman-teman datang dengan niat yang juga baik gitu. Jadi ketika itu saya datang ke sana, ke Pare,
dengan tadi cuman modal pengen mau lanjut S2, daftar LPDP, dapetin IELTS-nya. Jadi saya belajar IELTS, cukup struggle karena saya sudah lama meninggalkan bahasa Inggris. Kemudian setelah dapat IELTS di Pare, saya penuhin lah kan. Terus saya tulis esai LPDP. Oke, saya lihat dari konten kreator, dari YouTube, gimana cara menulis esai LPDP. Saya kerjain semuanya sendiri. Terus saya merasa berkasnya sudah cukup. Saya submit, rupanya gagal teman-teman. Nah, itu kesalahannya. Karena tadi saya berangkatnya dari cuman mau kuliah ke luar negeri. Oke, administrasinya ini. Ternyata di balik itu semua teman-teman nggak segampang itu, dan yang paling sulit adalah bagiannya membuat esai ini teman-teman. Karena ternyata setelah saya gagal, saya evaluasi apa yang membuat saya gagal, saya cari tahu, saya seperti teman-teman hari ini, ikut webinar. Oh, ternyata nggak bisa dikerjain sendiri. Kita harus mentoring, kita harus tanya orang yang berpengalaman, bukan hanya sekedar kita memenuhi berkas. Dan kenapa esai ini yang paling penting dan harus well prepare, harus dipersiapkan sangat baik. Karena ketika kita mau menjadi awardee, artinya kan secara apa ya, secara kasarnya kita minta uang, minta difasilitasi, minta dibiayain. Terus kita ada dong yang harus kita jual kalau kita mau minta uang negara. Apa sih yang mau kita kasih sama negara? Karena jumlah nominalnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sangat besar. Negara nggak mungkin ngabisin uang sia-sia untuk orang yang nggak punya tujuan. Saya nggak malu mengatakan, waktu saya gagal di awal-awal, saya adalah orang yang bagian dari yang nggak punya tujuan yang jelas tadi. Cuman berangkatnya pengen S2, cuman terlalu general, terlalu dangkal. Ternyata nggak kayak gitu, teman-teman. Jadi ketika mau memulai esai LPDP ini, kita harus banyak-banyak bertanya ke diri sendiri, kenapa sih harus S2? Apa sih yang mau diselesaikan? Apa sih yang mau ditawarkan ke LPDP? Kita baca lagi tadi visi misi LPDP apa, nilai LPDP apa, sesuai nggak dengan kita, bisa nggak kita menjalankannya gitu. Karena beasiswa itu bukan sekedar kita minta uang, tapi uang itu adalah amanah untuk kita. Mau diapakan uang itu setelah kita pakai, setelah kita dapat ilmu yang di universitas yang kita inginkan, terus kita mau kasih apa ke negara. Dan ini cukup sulit ya teman-teman, di proses ini. Hampir rata-rata teman-teman saya yang juga pernah mengalami proses yang sama sama saya, bahkan walaupun teman-teman yang dia one shoot keterima LPDP. Kenapa dia one shoot keterima LPDP? Saya wawancarai, saya tanya, ternyata dia menyiapkannya udah dari jauh hari dan berangkatnya bukan dari cuman hanya ingin melanjutkan S2 ke luar negeri atau hanya ingin melanjutkan S2 ke UGM, enggak. Dia udah dari kadang mereka itu udah dari semester 5 kuliah, semester 6 kuliah, udah mulai tahu cari LP, mau cari tahu LPDP itu apa, sudah mulai menanyakan ke diri sendiri kenapa harus S2. Jadi itu dulu teman-teman. Kemudian setelah teman-teman bertanya kepada diri sendiri kenapa mau S2, pertanyaan yang harus teman-teman jawab untuk diri sendiri adalah masalah apa yang ingin diselesaikan. Ini adalah struktur esai dari LPDP. Yang pertama, kontribusi ke teman-teman apa yang udah teman-teman lakukan untuk Indonesia. Bukan Indonesia yang luas seperti untuk negara gitu. Enggak ya teman-teman. Artinya Indonesia ini karena kita orang Indonesia, kita udah buat apa sih sama lingkungan sekitar kita, sama teman-teman kita di kampus, atau masyarakat di sekitar kita, atau teman kerja kita kalau kita sekarang sedang bekerja. Kita udah ngasih kontribusi apa sih untuk perusahaan tempat kita kerja gitu. Tanyakan itu ke diri teman-teman. Ini cara gampangnya, teman-teman coba buat CV teman-teman. Nggak pun CV di file Word, Microsoft Word, teman-teman tulis teman-teman udah ngapain aja sih sejauh ini. Kalau teman-teman yang mau S2, coba teman-teman recall S1 teman-teman ngapain aja sih kegiatan akademiknya. Terus kegiatan akademiknya ini yang berdampak ke masyarakat sekitar atau ke teman-teman sekitar apa sih? Sekecil contoh, teman-teman misal ikut BEM di kampus ya, waktu S1. Ketika teman-teman, misal contoh di situ teman-teman jadi sekretaris di BEM, di Badan Eksekutif Mahasiswa. Coba teman-teman
list teman-teman ngapain aja, apa sih dampak teman-teman untuk fakultas teman-teman, untuk temennya teman-teman di kampus dengan peran teman-teman jadi sekretaris BEM. Semuanya ditulis. Kemudian teman-teman lihat dari semua perjalanan teman-teman, dari CV teman-teman, apa sih yang mau teman-teman tingkatin, skill yang mana, ilmu yang mana, terus masalah yang mana yang belum teman-teman selesain di lingkungan sekitar teman-teman. Sekecil, nggak usah Indonesia teman-teman, kita bicara lingkungan sekitar. Contoh, misal teman-teman backgroundnya dari kesehatan lingkungan. Teman-teman amati di sekitar teman-teman, kira-kira masalah apa yang kaitannya ada sama program studi teman-teman, kesehatan lingkungan. Contoh, ternyata di tempat teman-teman eh, banyak pembuangan limbah yang masuk ke sungai. Itu kan masalah ya teman-teman. Terus teman-teman cari tahu gimana cara menyelesaikannya, apakah mungkin dengan program studi teman-teman, teman-teman bisa menyelesaikannya. Mulai bertanya why, semuanya dicatat. Oh bisa, dengan cara saya melanjutkan program S2 pada jurusan ini, spesifik pada pengelolaan limbah, misalnya gitu ya. Jadi teman-teman tahu kenapa harus S2. Jadi berangkat dari teman-teman udah ngapain, terus apa yang belum diselesaikan. Itu nanti teman-teman akan tahu jadinya teman-teman mau S2-nya kemana, ke program studi mana. Nggak mengawang, mau kuliah kemana, gitu. Kemudian masuk dia kepada jurusan atau universitas yang dipilih. Tadi udah tahu, oh masalah ini diselesaikan dengan program studi ini. Terus program studi ini yang spesifik mengurus soal pengelolaan limbah universitas mana ya? Teman-teman cari lagi. Dulu saya teman-teman ketika proses ini saya membuat list mungkin lebih dari 50, bukan mungkin tapi memang iya, lebih dari 50 universitas. Sebelum saya mau memutuskan untuk Australia, eh, saya juga cari ilmu kesehatan masyarakat dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu kesehatan masyarakat seperti epidemiologi namanya. Saya list di Universitas Indonesia UGM, mereka bahas tentang apa? Mereka bicara tentang apa? Apakah semua yang mereka tawarkan cocok dengan masalah yang mau saya selesaikan gitu. Ternyata enggak, saya coret. Enggak cocok, enggak cocok, enggak cocok. Terus saya berangkat dari keinginan pribadi, pengen ke UK lah. UK kan negara maju, pasti public health-nya bagus. Saya cari beberapa kampus yang top di UK, saya list. Public health-nya membahas tentang apa sih? Khususnya tentang apa sih? Coret semuanya teman-teman. Bahkan saya udah dapat LOA-nya padahal, tapi akhirnya saya coret. Nggak bagus nih, nggak sesuai sama saya. Nggak bisa saya tawarkan solusi yang seperti ini kepada LPDP, karena nggak relate sama masalah yang ingin saya selesaikan. Kemudian saya berangkat ke Australia, coba. Maksudnya berangkat lewat website ya, lewat internet, saya list universitas yang ada di Australia yang menawarkan Master of Public Health, Master of Epidemiology. Akhirnya saya mendapat dua universitas yang menurut saya relate bisa menyelesaikan masalah saya. Yang pertama Universitas Queensland. Di saat itu saya sudah mendapatkan LOA-nya, tapi saya baca universitas yang sekarang Melbourne ternyata relate, tapi saya belum bisa memutuskan. Dan saya tadi karena saya sudah punya pengalaman gagal, sudah bertanya kepada orang yang berhasil, ternyata ya udah kalau nggak mau melewati tes bakas skolastik, ikutlah beasiswa perguruan tinggi utama dunia ini. Tapi bukan sekedar mau lolos beasiswa, tapi saya lihat dulu apakah di Universitas of Melbourne ini bisa menyelesaikan masalah yang mau saya selesaikan, yang mau saya tawarkan gitu. Ternyata iya bisa. Terus saya coba apply ke universitasnya. Selagi saya menunggu, saya udah jaga-jaga nih teman-teman. Kalau saya nggak dapat LOA, saya berani untuk ke reguler lagi gitu. Nggak apa-apa melewati skolastik lagi. Tapi syukurnya saat itu Hamin seminggu penutupan LPDP, saya dapat LOA-nya. Saya bahkan mudah buat dua esai. Kalau saya pergi ke Queensland, ini esai saya. Kalau saya pergi ke University of Melbourne, ini esai saya. Jadi
eh, itu bisa dibilang juga strategi, tapi strateginya berdasar, bukan hanya mau lolos beasiswa. Kemudian juga perlu dipikirkan setelah tahu masalah apa yang mau diselesaikan dengan cara melanjutkan ke program studi mana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Perlu juga dipikirkan setelah itu mau ngapain. Nah, ketika teman-teman berhasil untuk menjawab pertanyaan pertama tentang mau menyelesaikan masalah apa, kemudian pertanyaan kedua dengan cara lanjut studi ke program mana, itu nanti akan mengikuti teman-teman untuk rencana pasca studinya. Rencana setelah lulus teman-teman mau ngapain, peran teman-teman cara menyelesaikannya mau ngapain, itu bakal mengikuti. Jadi, ketiga pertanyaan besar yang harus teman-teman tanyain ke diri teman-teman itu akan tertulislah di dalam esai. Terus kemudian terlisankan di dalam wawancara LPDP, semuanya harus relate. Dan semua yang teman-teman tulis di esai LPDP itu harus memikirkan 5 nilai yang dicari LPDP tadi, teman-teman. Teman-teman masukin nilai-nilai tersebut ke dalam tulisan teman-teman. Di sini saya membuat sedikit format menulis esai LPDP, tips and trick, tapi nanti nggak mungkin kita bahas habis tuntas sampai dalam. Tapi teman-teman tenang aja, karena PBS 2, saya lihat di Instagramnya ada kegiatan ini ya Kak Elis, kegiatan mentoring 3 bulan gratis. Iya, betul, Kak. Kebetulan kami ada Mm-mm, kegiatan kelas untuk mm-mm. mentoring teman-teman yang ingin mempersiapkan LPDP. Iya. Nah, teman-teman ini kita akan kupas, eh, bisa dibilang covernya dulu. Terus nanti ke dalamnya teman-teman bisa ikutin dari program PBS 2. Teman-teman juga nanti akan dibimbing dari pertama administrasi apa aja yang teman-teman siapin. Kemudian esai teman-teman yang udah teman-teman tulis nanti akan dibaca sama mentornya. Mentornya itu saya lihat award di LPDP tentunya. Dan salah satu mentornya itu saya. Jadi ini adalah kegiatan yang saya lakukan di evaluasi saya setelah gagal beasiswa LPDP, saya melakukan hal yang sama ini. Saya minta mentoring, dan mentoring yang saya lakukan juga mentoring gratis pada saat itu. Jadi saya cukup rajin, bisa saya bilang, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan gratis yang mengantarkan saya ke LPDP. Contohnya, seperti mengikuti kegiatan mentoring. Nanti teman-teman setelah tadi brainstorming, setelah mulai coba menulis esai, teman-teman akan di review esainya dengan award di LPDP. Kemudian nanti teman-teman revisi, nanti teman-teman kirim lagi. Jadi benar-benar dari, bisa dibilang dari awal, bukan bukan hanya teman-teman diajarin nulis esai, tapi di review lagi udah benar belum nulis esainya sama PBS 2 ya. Kemudian sampai ke tahap wawancara juga. Jadi hari ini, malam ini kita diskusinya hanya sampai ke bagaimana format esai LPDP itu. Nah, jadi ini tadi yang seperti saya jelaskan, tentukan isu atau masalah apa yang teman-teman ingin selesaikan. Tapi isunya itu pilih, nggak usah muluk-muluk harus menyelesaikan isu satu Indonesia Raya. Nggak usah. Kita teman-teman lihat aja, teman-teman berasal dari mana. Misal teman-teman dari Jawa Timur. Terus di mana teman-teman tinggal di Blitar. Di Blitar ada masalah apa sih? Coba lihat teman-teman. Harusnya teman-teman bisa berperan di masalah itu. Harusnya teman-teman bisa selesaikan. Coba pelan-pelan dari sekarang mulai dilihat. Kemudian tadi esainya harus ada 5 nilai tadi ya teman-teman. Kemudian hindari kalimat yang self-center atau terlalu bangga diri. Jadi nanti di esai LPDP itu kita akan bicara tentang nih ya, susunan esainya ada introduction, pembukaan, di mana pembukaan ini teman-teman akan menceritakan kegiatan teman-teman apa aja. Bisa teman-teman ceritakan prestasi atau kegiatan kampus, kegiatan akademik, kegiatan tempat dikerja, tapi jangan self-center. Jangan, oh saya udah berprestasi, saya udah juara ini, udah cuman kayak listing juara, kayak CV, enggak. Tapi teman-teman harus eh, jelaskan bagaimana prestasi atau kegiatan itu berdampak untuk orang lain. Sekecil apapun dampaknya, itu tetap dampak, tetap baik, dan tetap akan dinilai oleh LPDP. Contoh dampaknya, contoh pendidikan bahasa Inggris. Jadi selama teman-teman kuliah, teman-teman misal ikut organisasi, di mana organisasinya itu ada kegiatan mengajar
bahasa Inggris gratis untuk anak-anak desa. Di mana anak-anak desanya hanya 10 orang. Di mana desa teman-teman? Itu adalah dampak. Dan itu adalah prestasi, bukan juara, tapi prestasi di mana teman-teman bisa menerapkan keilmuan yang teman-teman dapetin di universitas ke orang, ke 10 anak di desa teman-teman. Nah, itu diceritakan di introduction ini. Kalau memang teman-teman tadi masalahnya sesuai ya dengan kegiatannya. Misalnya mau meningkatkan literasi bahasa Inggris di daerah teman-teman. Jadi itu, dan ada namanya metodenya nanti kita bahas di mentoring. Kalau teman-teman masuk kegiatan mentoring, cara cara menjelaskannya itu ada metodenya namanya STAR method. Di mana STAR itu situation, jelasin achievementnya apa, task, tugas teman-teman pada achievement atau kegiatan itu apa, kemudian A-nya action, langkah-langkah melakukan kegiatan tersebut atau prestasi tersebut seperti apa, kemudian R-nya result. Resultnya itu tadi dampaknya kemana. Kemudian yang kedua, bagian isi. Nah, di bagian isi ini, isunya diceritakan. Walaupun teman-teman isunya ada di desa teman-teman, tapi coba teman-teman cari data dan faktanya. Karena orang-orang yang ingin melanjutkan studi bisa dibilang adalah orang-orang akademika. Jadi kita ketika kita mau mengangkat masalah, menyelesaikan masalah, semua harus berdasarkan akademik, berdasarkan literatur, data, dan fakta. Nggak bisa hanya dari sekedar pengamatan teman-teman. Tapi pengamatan tersebut harus didukung oleh fakta dan data. Contoh tadi, misalnya mengajar bahasa Inggris untuk 10 anak-anak di desa teman-teman. Kenapa teman-teman melakukan itu dan kenapa menurut teman-teman itu adalah masalah? Coba lihat data dan fakta mungkin dari jurnal atau dari data dan fakta pemerintah setempat, apakah memang literasi di tempat itu kurang, terutama bahasa Inggris gitu ya. Kemudian teman-teman ceritakan di bagian isi ini, jelaskan masalahnya present, maksudnya sekarang masalahnya seperti apa, terus gunakan eh, metodenya menceritakan tadi pakai STAR method, kemudian menjelaskan di isi ini juga ketika masalah itu diselesaikan dengan program studi apa di universitas apa, teman-teman ceritakan di bagian isi ini. Kemudian nanti ada bagian ketiga di isi ini adalah kontribusi setelah menyelesaikan studi. Jadi seperti yang kita bahas tadi sebelumnya ya. Jadi semuanya berangkat dari brainstorming ketika teman-teman menanyakan kenapa harus S2. Itu nanti ada di sini, di esai ini. Juga nanti ada metode sendiri ketika menjelaskan kontribusi setelah menyelesaikan studi. Itu ada biasanya, ini bukan metode yang pakem ya teman-teman, tapi ini metode yang bisa membantu teman-teman menulis dengan jelas dan pembaca esai tersebut paham teman-teman nulis apa. Jadi menggunakan metode-metode ini. Ada namanya metode SMART. S-nya itu spesifik, jelaskan secara spesifik teman-teman mau jadi apa setelah menyelesaikan studi. Jadi dosen kah? Jadi peneliti kah? Harus dijelaskan. Jangan mengawang, jangan hanya saya akan menyelesaikan masalah ini nanti setelah saya tamat studi. Iya, tapi perannya apa? Dijelaskan. Kemudian M-nya itu measurable atau terencana, terukur. Teman-teman jelaskan di tahun kapan teman-teman mau jadi dosen tersebut gitu. Walaupun belum kejadian, tapi memang LPDP mau orang-orang yang punya rencana tadi, orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang memang dia udah punya rencana dia mau ngapain aja gitu. Dan dia akan melakukan itu. Step pertamanya apa tadi? Dengan melanjutkan studi. Kemudian ada A dan R itu attainable atau realistic. Nah, jadi misal untuk meningkatkan literasi bahasa Inggris gitu. Terus teman-teman bilangnya langsung setelah saya tamat S2 dari luar negeri saya mau jadi menteri. Itu nggak realistik, nggak terukur. Jadi teman-teman jelasin, walaupun teman-teman pada ujungnya punya ambisi ingin menjadi menteri pendidikan contoh. Boleh, boleh, tapi dijelaskan terukur, realistik. Kapan jadi menterinya? Sebelum jadi menteri, jadi apa dulu? Jadi nanti ketika teman-teman menjelaskan rencana pasca studi, teman-teman boleh menggunakan metode yang rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, rencana jangka pendek. Jadi semuanya terukur. Oh, sebelum jadi menteri, jadi apa dulu ke arah sana gitu.
Dan itu untuk tahunya dari mana? Lagi-lagi teman-teman, data dan fakta. Kita harus cari tahu tentang eh, data dan fakta eh, berkaitan dengan karir. Teman-teman bisa cari referensi dari orang-orang yang pernah menjalankan karir tersebut ataupun referensi dari website-website pemerintah. Kemudian tadi T-nya time, tadi menjelaskan. Boleh dijelaskan dengan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendeknya berapa tahun, tahun ke berapa sampai tahun ke berapa. Jangka menengahnya tahun ke berapa sampai tahun ke berapa. Jangka panjangnya tahun ke berapa sampai ke berapa. Belum terjadi, tapi memang teman-teman udah harus merencanakan itu agar teman-teman dinilai orang-orang yang berintegritas. Dan hal itu bukan hanya untuk ditulis dan untuk biar jebol beasiswa LPDP. Enggak ya teman-teman. Nanti teman-teman kenapa ada seleksi wawancara? Nah, seleksi wawancara itu nanti merecall apa yang teman-teman tulis. Kemudian panelis atau penyeleksi wawancara itu akan melihat teman-teman asal nulis atau teman-teman memang mau menjalankan tulisan teman-teman gitu. Karena nanti di wawancara LPDP itu salah satunya ada psikolog yang bisa melihat itu. Makanya ketika teman-teman nulis esai, buatlah esai-esai yang terukur. Memang benar-benar dari diri teman-teman. Memang benar-benar berdasarkan data dan fakta. Memang benar-benar teman-teman pengen jalanin hal itu, terutama rencana pasca studi. Karena pengalaman saya kemarin ketika wawancara, benar-benar digali. Ketika saya mengatakan saya mau jadi apa, ditanya, langkah kamu gimana kamu jadi sampai sana gitu. Saya jelaskan begini, 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 begini. Udah saya jelaskan pun masih digali lagi. Kenapa harus di provinsi? Kenapa kamu nggak langsung ke nasional gitu-gitu? Saya jelasin lagi. Jadi teman-teman, ketika teman-teman punya persiapan yang matang, sebenarnya pertanyaan apapun di wawancara LPDP tersebut akan terjawab dan terukur ketika teman-teman udah ada literasinya, sudah ada sumber data dan fakta kenapa teman-teman mau melakukan hal itu. Kemudian bagian terakhir dari esai LPDP ini adalah closing statement. Jadi teman-teman merangkum semua bagian isi sampai akhir yang biasanya itu cuma satu paragraf. Kemudian di conclusion, ini gaya menulis aja ya teman-teman. Tipsnya itu memberikan tagline yang berhubungan dengan isu. Jadi tagline itu maksudnya apa? Adalah satu kalimat penutup yang menarik, yang membuat pembaca tertarik, eh, membuat pembaca terkesima dengan tulisan teman-teman. Contohnya bersama LPDP, saya ingin mewujudkan salah satu goals dari SDGs, contoh gitu ya, sebutin di bagian teman-teman apa, dengan menyelesaikan masalah ini, gitu. Oke, itu secara umum dari format esai LPDP. Kemudian sedikit lagi kita akan bahas tipsnya. Tadi sebenarnya udah secara nggak langsung udah saya sebutkan. Tips menulis esai LPDP ini selain tadi formatnya ya, cara menulisnya itu nanti kita bedah lagi di kegiatan mentoring. Tips menulis esainya tuh jujur dan reflektif. Jujur seperti yang saya bilang, bener-bener apa yang bisa teman-teman lakuin dan yang sudah teman-teman lakuin. Jangan mengarang. Kemudian bukan sekedar daftar CV, bukan sekedar menuliskan prestasi, tapi dijelaskan prestasi itu dampaknya ke orang lain seperti apa. Kemudian, oh ya tadi ada salah satu nilai LPDP yaitu sinergi atau kolaborasi. LPDP sangat suka dengan orang-orang yang suka berkolaborasi. Jadi kalau orang-orang yang nggak punya prestasi apapun, nggak pernah juara dari SD sampai S1, bisa dapat LPDP, bisa. Dengan prestasi apa? Prestasi itu luas teman-teman maknanya. Prestasi dia adalah suka ikut organisasi sekecil, kalau untuk muslim ya, biasa di lingkungan tuh remaja masjid atau pemuda di gereja gitu. Terus kegiatan dia sangat berdampak. Terus kegiatan dia di kuliah, dia bawa tuh ke perkumpulan gerejanya, dia bawa tuh ke perkumpulan masjidnya. Contoh, misalnya backgroundnya public health, kesehatan masyarakat.
Ketika dia mempelajari public health, dia udah tahu merokok itu nggak bagus. Sedangkan lingkungannya adalah lingkungan orang-orang yang merokok. Contoh di remaja masjid merokok. Dalam kegiatan remaja masjid, dia minta izin sama ketua remaja masjidnya, yuk kita buat kegiatan, yuk aku mau ngasih tahu ilmuku di universitas, aku mau ngasih tahu kalau merokok itu nggak benar, aku mau buat promosi kesehatan. Sekecil itu, tapi itu adalah juga prestasi karena berdampak. Kemudian sertakan data dan fakta. Tadi teman-teman tahu stepnya pasca studi mau seperti apa itu berdasarkan data dan fakta. Kenapa harus menjadi contoh researcher? Kenapa harus menjadi researcher untuk menyelesaikan masalah ini? Cari literasi data dan fakta. Kenapa harus jadi researcher? Kemudian hubungkan pengalaman, studi, dan kontribusi. Nah, ketiga hal tersebut teman-teman harus saling terkait. Pengalaman teman-teman nggak usah semuanya ditulis, semua prestasi ditulis. Contoh, teman-teman mau menyelesaikan masalah limbah, terus teman-teman ada eh, prestasi yang dari hobi ya. Contoh, eh, teman-teman pernah jadi juara satu, walaupun tingkat nasional menari tradisional, traditional dance. Nggak usah ditulis kalau memang penyelesaiannya nggak masalah dan program studi yang teman-teman ambil nggak berkaitan sama budaya. Walaupun itu kegiatan yang sangat memukau, prestasi yang sangat memukau, tapi nggak relevan, nggak usah ditulis teman-teman. Jadi tulis aja yang benar-benar relevan sama program studi, sama masalah yang mau diangkat, mau diselesaikan, dan bagaimana kontribusi teman-teman ke depannya. Jadi semuanya itu kalau kita nyebutnya, para pejuang LPDP menyebutnya itu adalah benang merah. Jadi semuanya sama dari awal sampai akhir. Kemudian tadi kesalahan yang saya bilang, yang pernah saya lakukan, saya nggak melakukan proofreading atau minta review dan juga nggak minta feedback. Jadi teman-teman saya harap jangan lakukan kesalahan saya di masa lalu, tapi dengan teman-teman mengikuti kegiatan PBS 2 ini, saya yakin teman-teman nggak akan melakukan kesalahan saya di masa lalu, di mana semua dikerjain sendiri tanpa minta orang lain, tanpa minta feedback dari orang lain. Dan sebenarnya ada sedikit excuse kenapa saya melakukan hal itu, karena saya terburu-buru, saya lama banget dapat sertifikat IELTS-nya. Udah mau tutup beasiswa LPDP-nya baru saya dapat sertifikat IELTS. Jadi saya nggak sempat untuk minta proofread. Kalau saya minta proofread, saya nggak bisa submit. Tapi sebenarnya padahal dengan saya submit, saya pun gagal. Jadi lebih baik tips untuk teman-teman, eh, buat manajemen waktu teman-teman kapan harus menyelesaikan pertama tahap administrasi apa aja. Teman-teman mulai buat catatan masing-masing setelah dari webinar ini besok atau kapan teman-teman ada waktu luang, buka websitenya LPDP, teman-teman buka jalur mana yang teman-teman mau masuk. Ada hal yang nggak teman-teman tahu, silahkan email langsung pihak LPDP-nya, di situ ada emailnya di website tersebut, dan admin LPDP sangat fast respon. Teman-teman tanya, bakal dijawab. Biasanya 1 kali 24 jam bakal dijawab. Atau kalau mau dapat jawaban langsung, bisa tanya melalui chat atau tanya langsung ke kenalan teman-teman, entah itu kakak senior yang pernah dapat LPDP, atau dengan kita sudah kenal sekarang hari ini, saya sangat terbuka. Ada pertanyaan yang teman-teman mau tanyakan, silakan tanyakan ke saya. Kalau saya tahu jawabannya, saya akan berikan jawaban tersebut ke teman-teman. Kemudian teman-teman pakai target. Contoh tadi misalnya perlu IELTS, misalnya mau yang kuliah ke luar negeri, harus ditargetin teman-teman. Kalau nggak ditargetin bisa dilema. Salah satu kesalahan yang pernah saya lakukan ketika saya ke Pare, ke kampung Inggris, mungkin teman-teman yang pernah ke sana tahu betapa nyaman, zona nyamannya Pare itu sangat-sangat nyaman, banyak tempat wisata, apalagi saya yang dari Medan, rumah saya jauh dari tempat wisata. Ketika datang ke kampung Inggris, ke Pare, wah teman-teman ngajak kemana? Ke Malang, ke Bromo, ikut. Karena saya awalnya nggak punya manajemen, saya nggak punya manajemen waktu yang baik, yang target kayak, ayo saya harus dapetin 3 bulan. Saya nggak kayak gitu, yang penting saya datang ke Pare,
Akhirnya saya terlena mengikuti arus main-main dulu. Jadi lama kayak gitu. Jadi saya harap teman-teman perbaiki kesalahan saya itu jangan terjadi lagi di teman-teman, buat timelinenya. Jadi teman-teman semuanya tergapai. Hal kecil seperti menulis esai dalam berapa hari harus selesai. Buat buat jadwal teman-teman sendiri. Misal aku 2 minggu harus sudah selesai. Habis itu minggu ketiga aku harus dapat Wordy LPDP yang bisa review esaiku gitu. Jadi semuanya nggak terburu-buru dan semuanya terencana. Gitu aja dari saya malam ini. Dan kalau teman-teman mau tadi yang seperti saya bilang bertanya ke saya boleh hubungin email saya. Dan terima kasih saya kembalikan kepada moderator. Wah, gimana nih teman-teman? Luar biasa banget ya, pemaparan materinya sangat menambah insightful untuk teman-teman semua di sini. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita akan masuk ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar Zoom. Oke, di sini ada yang bertanya dari Kak Baru. Silakan Kak Baru. Terima kasih Kak Lisya, Kak Citra luar biasa sekali, insightful materi malam hari ini dan yang sebelumnya kayak nggak ngapa-ngapain jadi wah kayaknya harus langsung dikerjain besok. Izin Kak, saya mau bertanya sebenarnya ini terkait dengan antara persiapan atau mental block gitu ya. Sekarang saya udah kerja PNS selama 3 tahun di Jakarta. Mhm. Dan sekarang itu kayak sudah selama setahun ini tuh mencoba kayak bertanya why kenapa harus lanjut S2 begitu. Sampai di titik sekarang itu kayak maju mundur dan bahkan kayak menentukan jurusan pun apakah iya apakah gitu loh. Selalu bertanya selama setahun Mhm. ke belakang ini. Ada nggak sih apakah ini adalah apa ya perasaan atau perjalanan yang wajar dan bagaimana cara ngecopingnya supaya nggak cuma berhenti di pikiran dan tahun 2026 besok saya bisa memulai untuk beneran berani untuk ke apply LPDP dan belajar studi di luar negeri. Terima kasih gitu aja Kak. Terima kasih. Wah, luar biasa banget ya untuk pertanyaannya. Boleh langsung dijawab Kak Citra, silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Baru. Keren banget. Sangat apresiasi untuk Kak Baru. Padahal harusnya sudah di zona nyaman ya Kak, sudah PNS. Tapi masih mau lanjut S2. Dan pertanyaannya apakah yang dirasakan Kak Baru adalah hal yang wajar dalam perjalanan ini? Sangat-sangat wajar Kak. Ketika saya kemarin juga sebelum lolos LPDP bicara ke teman-teman yang pejuang LPDP, bicara ke mentor-mentor yang ada di Pare. Kemudian setelah saya eh, LPDP dan kebetulan saya malah ketemunya fenomena yang saya alami di sini adalah ketemu teman-teman PNS. Jadi bisa dibilang saya adalah bagian yang paling muda untuk melanjutkan S2 di Master of Public Health Unimap ini. Rata-rata teman-teman PNS. Terus saya wawancarai iseng aja, saya penasaran kenapa sih S2 udah PNS harus S2? Saya bertanya gitu kan. Ternyata semuanya berangkat dari tadi yang kita diskusiin Kak, masalah apa sih yang diselesaikan? Memang pertama tuh harus ditanya dulu ke diri sendiri, masalah apa yang diselesaikan. Terus kalau nggak dapat stuck gitu, saya juga pernah mengalami stuck. Masalah apa ya yang mau aku selesain? Aku ngeliat sekitarku kayaknya nggak terlalu banyak masalah. Yang bisa aku saranin baca jurnal Kak. Jurnal yang di bagian background kita, program studi kita, lingkungan kerja Kakak eh, baca dari jurnal itu bisa membuka literasi kita. Kemudian juga tentang menemukan kenapa kita harus S2 ya. Bicara dengan orang-orang yang expert di bidang kita, yang kita ngerasanya expert. Contoh seperti kakak PNS tadi kan bisa bicara dengan orang atasan kakak yang tapi sekiranya juga mendukung, yang punya em, kapasitas dan ketertarikan dan mendukung untuk kakak untuk lanjut S2 karena penting banget teman-teman untuk kita ketika kita galau merasa bingung kita menemukan komunitas ataupun orang-orang
yang sejalan dengan kita. Terus biasanya yang dialami oleh teman-teman PNS namanya udah sibuk kerja, terus menemukan komunitasnya dari mana? Salah satunya ini seperti ini kan Kak, mentoring kegiatan online. Eh, dan juga tadi baca, kunci utamanya awalnya membaca tentang masalah apa yang diselesaikan, terus dikonsultasikan. Saya saya rasa ini masalah. Misal kakak bisa konsultasikan dengan atasan kakak atau rekan kerja kakak yang sekiranya kakak ngerasa dia bisa memberi masukan ke kakak atau ke akademis akademika atau akademisi. Biasanya hal-hal yang seperti ini yang bisa menjawab adalah selain orang-orang praktikal, profesional, tapi orang akademisi juga. Nggak meski dosen kakak dulu karena kan jauh banget yang recallnya. Kenalan kakak atau kenalan kakak punya teman kakak punya kenalan dosen di bidang yang sama sama kakak boleh start dari situ, minta konsultasi ataupun dari awardee yang contoh kakak mau beasiswa LPDP. Kakak udah tahu nih tapi secara umum pastinya kan kakak backgroundnya apa gitu, program studi kakak apa, pekerjaan kakak di bidang apa, coba kakak dari sekarang reach up, buat koneksi sama awardee yang di bidang itu. Biasanya ya, khususnya awardee LPDP, meskipun dia contoh dia bukan konten kreator, tidak mengisi mentoring, tapi ketika kita japri, kita tanya, bisa lewat email atau LinkedIn, mereka bakal fast respon karena mereka juga merasakan hal yang kakak rasakan ini. Rata-rata semuanya bisa saya bilang 98% orang yang mau berjuang LPDP pernah mengalami yang kakak alami. Itu sih Kak. Kalau dari saya, dan ketika saya tanya tadi teman-teman yang S2 di sini udah PNS kenapa mau S2? Akhirnya kayak mana menemukan S2? Semuanya berangkat ternyata dari masalah kerja di lingkungan kerja. Mereka bawa masalah di lingkungan kerja pekerjaan mereka ke dalam SLPDP itu, gitu rata-rata. Karena apalagi PNS ya Kak, ketika dapat LPDP kan harus balik lagi ke lingkungan kerjanya. Nah, kalau udah ketemu masalahnya, kemudian konsultasi pada expertnya, insya Allah bakal ketemu why-nya Kakak. Gitu. Terima kasih. Gimana Kak Baru? Apakah ada Eh, tanggapan? ya, siap-siap. Aku bakal nge-recall senior-seniorku yang dapat LPDP Ya. juga. Semua karena izin Kak, Hmm, yang hmm. teman-teman yang seniorku itu di Indo semua. Jadi masih belum menemu yang di luar. Cuman kayaknya bakal ngehubungin mereka untuk nanya-tanya. Enggak. Ya. Ya Kak Baru. Nggak apa-apa Kak, kalaupun di dalam negeri. Karena kebetulan aku kemarin juga waktu merasakan hal yang sama kayak Kakak, aku bahkan nggak nemu koneksi dari Master of Public Health yang di luar negeri. Jadi aku tanya teman-teman yang di UGM, kemudian aku tanya ke dosenku, kemudian aku tanya ke bosku, konsul gitulah. Perlu nggak sih saya mendapatkan saran mereka gitu? Saya mau nyelesain masalah ini, urgent gak sih masalah yang saya mau selesaikan, gimana menurut pandanganmu gitu. Jadi nggak apa-apa, yang penting mereka satu bidang sama kita, relevan sama kita. Baik, teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Silakan, bisa raise hand. Di sini ada pertanyaan nih dari kolom komentar dari Kak William. Kak, bagikan informasi LOA unconditional dan LOA kondisional yang diterima di LPDP. Oke. Terima kasih Kak William pertanyaannya. Jadi eh, kebetulan saya nggak punya contoh LOA kondisionalnya, tapi gini penjelasannya. LOA kondisional dan unconditional yang diterima LPDP itu kita coba saya buka ya. Dia ada persyaratannya di buklet itu minimal harus melampirkan apa. Jadi dia biasanya melampirkan berapa lama program studinya, apa nama program studinya. Jadi ketika sebentar ya Kak. Hmm, saya buka langsung biar cepet LOA saya aja kali ya bentar.
Jadi kalau kondisional biasanya itu di LOA-nya ada keterangan lagi Kak. Eh, Apa yang harus dilampirkan? Biasanya di bagian bawah. Silahkan nanti universitasnya buat silahkan lengkapi berkas berikut gitu. Kalau di luar negeri itu dia langsung disebut biasanya ini LOA kondisional gitu. Nanti di emailnya juga biasanya dia kalau yang luar negeri ya congratulations gitu. Tapi dia jelasin kalau ini statusnya kondisional. Contoh biasanya nggak dapat IELTS, bukan nggak dapat, belum melampirkan IELTS gitu. Jadi nanti ada di booklet. Kalau nanti kakak nggak ketemu, nanti coba saya kasih ke panitia ya. Contohnya, dia minimal ada nama program studinya, durasi studinya, kemudian biaya studinya. Jadi kemarin ada salah satu dosen saya yang mau S3, beliau juga mau ke beasiswa yang pakai LOA Berskip Scholastic. Terus ternyata dia bingung LOA ini LOA apa enggak sih gitu. Dia dapat saya lupa universitas di dalam negeri, tapi kayak ada bacaan selamat Anda diterima pada program studi, tapi tidak memunculkan durasi program studi di situ. Nah, itu enggak bagian dari LOA yang diterima oleh LPDP. Jadi hati-hati di situnya. Baik, dari Kak William ada tanggapan? Baik, sebenarnya udah cukup ya. Kayak dari Mhm. Raisa ini ada dari KL. Silakan KL. Halo Kak, selamat malam dan terima kasih udah bagi ngejelasin terkait LPDP sejak awal dan itu sangat insightful sekali. Dan by the way, aku dari Kediri Kak, dari Pare untuk saat ini. Wah, mhm. Dan kebetulan kemarin saya udah daftar yang batch 2 ini sih, terus udah eh, TBS juga. Jadi mohon doanya biar semoga keterima. Masya Dan saya Allah, pilihnya dalam amin. negeri untuk yang kali ini, tapi kampusnya Monash University yang di Indonesia. Masya Sebenarnya Allah. Ya. pertanyaan saya tuh berkaitan dengan PTUD sendiri, Kak. Jadi saya ada backup Mm-mm. plan. Kayak saya planningnya kalau nggak lulus yang batch 2 ini, tahun depannya Mhm. mau coba daftar lagi, tapi yang PTUD. Terus Iya. pertanyaan saya tuh, apakah kebanyakan nih PTUD itu tuh kalau udah punya LOA, kemungkinan keterimanya jauh lebih besar atau gimana tuh, Kak? Mungkin itu aja. Terima kasih. Boleh langsung dijawab Kak Citra. Iya. Oke, terima kasih Kak Els. Congrats ya Kak Els, semoga lancar LPDP tahap 1 ini. Pertanyaannya, apakah berpeluang besar? Jawabannya sejauh yang saya tahu ya Kak, nggak ada peluang yang lebih besar lewat jalur ini, lewat jalur itu. Semuanya sama. Karena nanti pada akhirnya itu akan di-call, diwawancara. Saya menemukan teman-teman yang dulunya mentoring sama saya, kayak bukan mentoring sih, lebih ke diskusi minta mockup gitu. Dia udah PTUD gitu. Tapi pada akhirnya nggak lolos juga. Jadi eh, untuk kesempatannya sama aja KL. Untuk lolos nggak lolosnya semua tadi kalau semuanya udah ada benang merahnya dari awal dari esai kemudian wawancara sesuai itu bakal keterima gitu. Kalau enggak ya tetap enggak. Banyak kok yang dapat LOA PTUD tapi enggak keterima. Jadi balik lagi, kita boleh pakai strategi teman-teman untuk LPDP ini. Tapi balik lagi strategi itu harus berdasarkan data, fakta, alasannya mendasar, jangan nggak mendasar. Karena kayak contohnya, saya pribadi ketika University of Melbourne semisal nggak menawarkan apa yang saya pilih, saya akan cancel itu University of Melbourne karena saya udah ngelihat teman-teman yang sebelumnya pakai PTUD juga nggak keterima, mungkin kurang mendasar alasannya. Sedangkan alasan yang saya pakai waktu mendaftar University of Melbourne, saya jelaskan ada program studi ini loh di University of Melbourne bisa menyelesaikan. Ada profesor ini loh di sini, bahkan profesor ini meneliti ini loh. Jadi relate saya kalau belajar ke sana gitu. Jadi ikut wawancara gitu KL. Terima kasih. Dari KL ada tanggapan?
Ke mute Kak El. Oh iya, maaf. Berarti kan sebenarnya tuh kadang peringkat kampus juga tuh nggak berpengaruh kalau kita sendiri nggak ngeriset deep down terus ngasih why-nya kita kenapa kita pilih kampus itu ya. Misalnya saya kenapa milih kampus di Monash sendiri karena saya milih salah satu pro supervisor di mana situ Dr. Sabrina sendiri tuh dia udah berkecimpung di S2 atau bidang yang ingin saya terapkan gitu. Terus kenapa saya memilih dalam negeri? Karena kalau di luar negeri sendiri kadang apa yang kita pelajarin di luar tuh nggak sejalan dengan kasus yang atau masalah yang kita mau selesaiin di Indonesia gitu. Jadi ternyata si peringkat itu kadang juga nggak berpengaruh ya, walaupun mereka masuk ke PTUD gitu ya. Ya, benar Kak El. Dan bahkan waktu saya terakhir kali mentoring, yang waktu yang mau lolos ini, saya menuliskan University of Melbourne itu ranking 1 di Australia. Terus kata mentor saya, apa hubungannya Universitas of Melbourne ini ranking 1 dengan kamu, katanya. Ya dia bagus. Bagus apanya? Kamu kurang teliti. Kamu pelajarin lagi kalau misalnya nggak ada hal-hal yang berkaitan sama program studi dan masalahmu, cancel. Dan hapus kalimat dia adalah ranking 1 di Australia. Jadi saya nggak sebutin tuh. University of Melbourne adalah ranking 1 Australia, nggak. Dan beberapa mentor juga ngasih tahu pas waktu webinar seperti ini, sebenarnya dilarang keras untuk menyebutkan ranking universitas di SI. Gitu. Terima kasih. Oke, semoga terjawabkan ya, Kak El. Selanjutnya nih, ada pertanyaan di kolom chat box dari Kak Asra. Kak, sekarang kan saya masih semester 5 dan masih prepare di bahasa. Selain bahasa, apa sih yang harus dipersiapkan sejak sekarang yang membutuhkan waktu lama? Oke, terima kasih Azra pertanyaannya. Kalau boleh dari saya tipsnya ini ya, keren banget Azra dari semester 5, punya waktu yang panjang. Selagi mempersiapkan bahasa Inggris tadi Azra coba rajin-rajin baca bukletnya. Boleh juga mulai coba lihat bagaimana sih bentuk esainya, mulai ikut gimana sih cara menulis esainya. Tapi di balik itu semua yang paling penting tanyain ke diri Azra, why? Kenapa mau kuliah S2? Karena Azra masih semester 5, Azra bisa lihat tuh masalah-masalah di sekitar Azra. Terus Azra lihat lagi CV Azra, kegiatan Azra, pengabdian Azra, atau achievement atau prestasi Azra ada nggak di bidang program studi itu. Kalau nggak ada, dari sekarang bangunnya gitu. Jadi dari sekarang nggak perlu Azra, aduh aku nggak bisa ikut lomba-lomba, contoh ya, nggak bisa ikut lomba-lomba. Nggak usah lomba, buat kegiatan, ikut kegiatan yang bermanfaat, yang ada hubungannya dengan program studi Azra dan manfaatnya ke orang-orang sekitar Azra. Contoh kecilnya aja, buat perkumpulan di kampus atau di kelas beberapa orang, kemudian sama-sama kalian buat kegiatan apa yang bisa kalian aplikasikan dari ilmu kalian. Contohnya dulu saya kesehatan masyarakat tuh, tapi dulu saya kejadiannya itu accident aja teman-teman sebenarnya. Nggak saya rencanain, karena saya dulu semester 7 pas lagi nyusun skripsi, baru tiba-tiba pengen kuliah ke luar negeri, tapi yang tadi saya bilang kurang berdasar, cuman pengen doang gitu. Tapi ketika udah mentoring disuruh mentor untuk list CV kegiatan saya, wah banyak campur aduk. Jadi saya pilih-pilih. Jadi kalau kayak Azra masih semester 5, difokusin Azra tertariknya di bidang apa. Contohnya Azra eh, program studi misalnya kesehatan masyarakat ya. Maaf saya contohin bidang saya yang banyak saya kuasai ya tentunya. Misalnya Azra tertarik penyakit menular, di bagian penyakit menular. Buatlah kegiatan-kegiatan dan bacalah jurnal-jurnal masalah tentang penyakit menular seperti apa yang bisa Azra kontribusikan kegiatannya. Terus mulailah cari tahu universitas mana ya yang bagus untuk program studi saya ini pelan-pelan. Dan jangan sekedar cari tahu Azra, ditulis. Kadang banyak kita itu cari tahu, browsing, tapi kita nggak tulis catatan. Jadi saran saya catat.
kalau kita catat di Microsoft Word, kita simpen kan di Google Drive, sampai kapanpun dia tersimpan catatan kita. Jadi ketika kita butuh data-data itu, kita tinggal buka catatan kita. Oh, universitas mana ya kemarin yang bagus untuk program studiku gitu. Itu tips dari saya. Semangat Azra. Dari Kak Azra ada tanggapan? Baik, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Nuzul. Kak, saya mau buat esai tapi bidang pekerjaan dan jurusan saya berbeda jauh. Menurut Kakak, saya angkat problem yang mana di esai yang sesuai jurusan atau pekerjaan yang sekarang? Oke, terima kasih Kak Nuzul. Ini pertanyaannya, menurut saya dan ketika saya bertemu teman di sekelas saya, banyak mereka dari background farmasi, terus ngambilnya public health. Terus saya tanya, kenapa kamu? Dan kebetulan award di LPDP, saya orangnya kebetulan kepo, suka tanya-tanya, kenapa kamu ngambil itu? Saya bilang kayak gitu. Kan kamu farmasi. Nah, saya udah kerja di bidang public health sudah 5 tahun katanya kayak gitu. Jadi saya mau public health. Jadi kalau kalau Kak Nuzul suka dengan pekerjaannya gitu ya, mau passion di bidang itu, saya sarankan angkat yang di bidang pekerjaan Kak Nuzul karena itu yang lebih relevan dibandingkan program studi Kak Nuzul yang ternyata Kak Nuzul nggak pakai sama sekali di kegiatan terakhir-terakhir Kak Nuzul, maksudnya sebelum daftar LPDP. Jadi balik lagi ke Kak Nuzul. Kalau memang suka dengan pekerjaannya, dengan bidangnya, saya sarankan angkat yang bagian itu. Pekerjaan aja, nggak usah lagi program S1. Terus ada juga teman yang dari, itu tadi masih relate ya, farmasi ke public health, masih sama-sama kesehatan. Ada teman sejarah, bukan pendidikan, tapi sejarah, saya lupa sejarah apa gitu, teman dari Indonesia. Tapi sampai sini ngambil applied linguistic. Wah, kok kamu jadi belajar applied linguistic? Apa hubungannya sama sejarah? Oh enggak, saya nggak bahas sejarah sama sekali. Dia ceritain, saya ngajar bahasa Inggris sejak saya semester 5 kuliah. Kayak gitu. Oh iya, saya bilang kayak gitu. Iya, sampai terakhir semua achievement saya di CV, semuanya saya dapat beasiswa pengembangan bahasa Inggris. Dan ternyata saya suka bahasa Inggris, makanya saya mau mempelajari dan mau expert di bidang itu. Dan diterima oleh LPDP, fully funded juga di Unimel. Gitu. Terima kasih. Dari Kak Nuzul, apa ada tanggapan? Terima kasih Kak atas jawabannya. Ya, terima kasih. Baik teman-teman, untuk sesi Q&A pada malam hari ini kita cukupkan. Apabila teman-teman nih masih ada pertanyaan, boleh langsung menghubungi Instagram ya, atau email dari Kak Citra yang sudah tampil tadi di slide. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu pemberian closing statement dari Kak Citra. Kepada Kak Citra, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Kak Elis. Jadi untuk teman-teman, hari ini untuk teman-teman yang udah tahu LPDP itu apa, silahkan melanjutkan pertanyaan why, kenapa mau S2, program studinya apa, semuanya harus berdasarkan riset, jangan mengawang-mengawang. Kemudian, ayo kita bangun networking, kita tanya orang-orang yang expert di bidang kita minta reviewnya, kita minta feedbacknya. Untuk teman-teman yang masih jauh perjalanannya, tapi udah mulai dari sekarang, seperti Azra, itu langkah yang sangat baik. Azra, dilanjutkan, persiapkan bahasa Inggrisnya sebaik mungkin, terutama baik teman-teman dalam negeri maupun luar negeri, banyak yang mengeluh persiapan paling lama selain esai itu adalah persiapan bahasa Inggris. Karena di dalam negeri juga ada TOEFL ya. Nah, itu jadi persiapkan sebaik mungkin dan ingat buat time management. Jangan kejadian yang terjadi pada saya di masa lampau yang nggak ada time management, yang reasonnya sangat dangkal untuk lanjut S2, jangan terjadi lagi di teman-teman. Demikian dari saya dan good luck untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Kakak. Terima kasih. Oh iya, saya juga mau Terima mohon kasih, Kak. maaf apabila ada
kesalahan kata, sikap, dan informasi yang kemungkinan keliru. Saya mohon maaf dan teman-teman yang mau ada susulan pertanyaan silahkan email ke saya dan saya terima kasih banyak juga ke pemburu beasiswa S2 yang sudah menyelenggarakan kegiatan yang sangat bermanfaat karena sebagai pejuang LPDP dulu ya, terutama saya juga nggak punya banyak dana, kegiatan-kegiatan gratis seperti yang disediakan PBS2 ini sangat luar biasa, Masya Allah. Semoga tetap berlanjut untuk PBS2 membuat kegiatan yang sangat bermanfaat seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Citra untuk pemberian closing statement-nya yang sangat